Raka, seorang pemuda perantauan yang hidup pas-pasan, menemukan selebaran aneh di tiang listrik. Penginapan murah, Rp3.000 semalam. Tidak banyak tanya. Awalnya ia tertawa, mana mungkin ada harga segitu di kota besar. Tapi karena uang di dompet tinggal 10.000, rasa penasaran mengalahkan logika, alamat di selebaran membawanya ke gang sempit yang bahkan tidak ada di Google Maps. Lampu redup, udara dingin, dan suasana terasa tidak biasa. Di ujung gang, ada bangunan tua dengan papan kayu bertuliskan, "Penginapan seadanya." Seorang bapak tua menyambut Raka di meja resepsionis. Wajahnya datar, matanya tidak berkedip. 3.000 untuk semalam. Tapi ada aturan, katanya pelan. Raka mengangguk, tanpa tahu aturan itu akan mengubah hidupnya. Bapak itu menyerahkan kunci kamar dan secarik kertas. Jangan keluar kamar setelah jam 12 malam. Jangan menjawab jika ada yang mengetuk. Jangan melihat ke bawah ranjang. Apapun yang terjadi, tetap di kamar sampai pagi. Raka tertawa kecil. Cuma hotel murah, kenapa kayak film horor? Tepat pukul 12 malam, terdengar ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. "Mas, buka dong," suara perempuan memohon. Raka merinding. Ia ingat aturan kedua. Ia menahan diri untuk tidak membuka pintu, meski suara itu semakin memelas. Saat mencoba tidur, Raka mendengar suara dari bawah ranjang. Pelan, seperti seseorang berbisik. "Lihat aku." Jantungnya berdegup kencang. Ia ingin menunduk tapi ia ingat aturan ketiga, lampu kamar berkedip. Dari jendela, Raka melihat bayangan seseorang berdiri di luar, padahal kamarnya di lantai 2. Bayangan itu tersenyum, terlalu lebar. Saat pagi tiba, semua terasa normal kembali. Tidak ada suara, tidak ada bayangan. Raka turun ke bawah, menyerahkan kunci. Bapak tua itu hanya bertanya, "Kamu melanggar aturan." Raka menggeleng. Bapak itu tersenyum tipis. "Bagus, kamu masih hidup." Raka penasaran dan kembali ke gang itu keesokan hari. Tapi, gang itu hilang. Tidak ada bangunan, tidak ada hotel. Seorang warga sekitar berkata, "Dulu memang ada penginapan murah di sana, tapi sudah terbakar 10 tahun lalu." Sejak saat itu, Raka tidak pernah mencari yang terlalu murah tanpa alasan. Ia sadar, ada harga yang tidak dibayar dengan uang, tapi dengan nyawa. Ia menyimpan kunci kamar itu sebagai pengingat. Tidak semua murah itu berkah. Kalau kamu mau, aku bisa lanjutkan jadi versi lebih panjang, durasi 1 jam seperti cerita YouTube, atau tambahkan twist yang lebih menyeramkan di endingnya. Sejak malam itu, Raka tidak pernah lagi tergoda dengan sesuatu yang terlalu murah tanpa alasan yang jelas. Karena ia sudah merasakan sendiri, bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Penginapan itu mungkin sudah tidak ada, atau mungkin hanya muncul untuk orang-orang tertentu. Dan yang lebih mengerikan, bagaimana kalau selebaran itu suatu hari nanti, kamu yang menemukannya? Jadi, kalau kamu melihat iklan penginapan super murah di tempat yang sepi, kamu berani coba? Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman kamu. Siapa tahu, mereka cukup berani untuk mencoba.